Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak Arsyad. Tebak adik-adik, hari ini Kak Asya akan bercerita apa adik-adik? Cerita Nabi. Iya betul. Tapi Nabi apa adik-adik? Gak tahu Kak Arsyad. Nabi Musa. Yeay, Nabi Musa. Nabi Musa tapi kan ceritanya banyak Kak Arsyad. Emang bisa cerita sepanjang itu sekaligus? Enggak. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi apa Kak Arsyad? Nabi Khidir. Nabi Khidir? Kok aku gak pernah dengar ya Kak Arsyad ya? Emang adik-adik, Nabi itu ada banyak banget. Yang disebutkan dalam Al-Quran tuh hanya ada 25 adik-adik. 25. Terus sisanya? Nabi Muhammad bersabda, hadisnya gini, Rasul itu ada 300. Jika dicampurin dengan Nabi dan Rasul itu ada 124.000. Wow, banyak banget sebenarnya ya Kak ya? Iya adik-adik. Terus itu nama-nama yang Nabi lainnya ada di dalam hadis Rasulullah juga Kak? Iya. Oke Kak. Nabi Khidir nih panjang ceritanya dan menarik adik-adik. Asik ya Kak ya? Asik adik. Oke Kak Arsyad, siap. Pada suatu hari, ini Nabi yang cerita ya. Jadi Pak, insya Allah benar. Nabi Musa sedang berkhutbah di hadapan kaum Bani Israel. Lalu, di antara semua orang Bani Israel ada yang bertanya, "Wahai utusan Allah, apakah ada yang lebih berilmu daripadamu?" Lebih berilmu tuh maksudnya lebih pintar gitu ya Kak? Iya, lebih pandai. Tidak ada, soalnya Nabi Musa belum tahu. Lalu Allah pun menegur Nabi Musa. Oh, oke. Hai Musa, sebenarnya ada hambaku yang lebih pandai darimu. Hambaku itu berada di pertemuan dua belah lautan. Lalu Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, bagaimana aku dapat bertemu dengan hambamu itu? Bawalah seekor ikan di keranjang." Ikan? Iya. Heeh. Lalu jika kamu kehilangan ikan itu, maka di sanalah hambaku berada. Oh gitu, kirain aku tadi ikannya mau dimakan Kak. Terus Nabi Musa pun berangkat bersama muridnya Yusha bin Nun. Namanya susah banget sih Kak Arsyad. Yusha bin Nun. Ya. Sebenarnya Yusha bin Nun itu juga nabi adik-adik. Oh gitu Kak Arsyad. Iya, Tapi saat itu udah jadi nabi atau belum Kak? nggak tahu. Belum kali ya kayak Belum. masih jadi muridnya Nabi Musa aja Iya. ya Kak. Nah, Nabi Musa pun berangkat bersama Yusha bin Nun. Lalu Nabi Musa sampailah di batu besar adik-adik. Ya, Jauh nggak itu mereka berjalan ya Kak? jauh adik-adik. Jauh ya Kak ya. Lalu membaringkan tubuhnya sejenak lalu tertidur. Istirahat. Ngaso-ngaso dulu ya Kak ya. Iya. Dah, lalu adik-adik ada sesuatu yang terjadi. Apa Kak Arsyad? Ikannya bergoyang-goyang dan keluar dari keranjang. Kabur Kak ikannya. Iya. Emang bisa Kak? Logis gitu ya Kak ya? Iya adik-adik. Wah lucu banget kayak ikan paus Kak. Ini ikan apa Kak? Gak tahu. Pokoknya kepek-kepek ceplur. Oke. Kepek-kepek ceplur. Gitu adik-adik. Kan tadi Allah berfirman ketika Nabi Musa kehilangan ikan tersebut, disitulah harusnya bisa ketemu sama hamba Allah yang lebih pandai. Iya. Terus ada nggak hamba Allahnya Kak? Jadi Yusha bin Nun bilang gini, aku tidak akan membangunkannya. Oh tadi lagi tidur ya Kak ya? Nabi Musa lagi tidur, Nabi Musanya. Terus pas bangun, mereka melanjutkan perjalanan. Wah gimana Kak? Kok lanjut perjalanan orang harusnya udah nyampe ya Kak ya? Iya. Kenapa
Kak? Tiba-tiba Nabi Musa merasa letih di perjalanan. Kenapa tadi nggak dikasih tahu sama Yusya? Yusyanya ngelihat padahal. Iya. Ngelihat ikan itu keluar dari keranjang. Syaitanlah yang membuatku lupa. Oh gitu kata Yusya bin Nun ya. Oh, Nabi Musa lagi tidur. Iya. Tadi ikannya kabur kemana? Ke laut. Hilang udah, nggak ketahuan lagi lah jejak. Kalau itu kan nggak ada jejak ya Kak ya. Iya adik-adik. Tapi kita lanjutkan dulu. Oke. Lalu adik-adik, Nabi Musa merasa letih adik-adik. Habis jalan jauh lagi. Padahal Nabi Musa itu tak pernah merasa letih sebelumnya. Gak pernah capek sebelumnya. Kuat ya Kak. Kuat. Nabi Musa tuh kuat banget adik-adik. Ninju orang sekali aja langsung mati adik-adik. Oh iya Kak. Iya. Ada ceritanya begitu ya Kak. Ada adik-adik. Masya Allah. Bok. Kenapa Nabi Musa nonjok orang Kak? Karena lagi berkelahi gitu adik-adik. Oh itu ceritanya lain lagi nanti ya Lain Kak ya. lagi, adik-adik. Oke deh. Cerita yang ini dulu. Oke. Lalu Nabi Musa, bawalah makanan kita kemari. Bahwa aku udah merasa letih gitu. Oh iya, aku lupa tentang ikan itu. Kata siapa? Kata Yusya bin Nun. Nah, jadi pas saat itu dia baru ingat Iya. bahwa ikannya tadi yang harusnya dia jaga udah Kabur. Terus Iya. gimana dong Kak? Marah dong Nabi Musa Kak? Enggak. Muridnya lupa Kak? Enggak adik-adik. Enggak marah. Caranya gini adik-adik. Allah maha baik adik-adik. Selama itu Allah menahan aliran air. Aliran air apa Kak? Aliran air lautnya ditahan adik-adik. Yang tempat ikan. Iya. Jadi maksudnya gimana Kak? Ditahan Kak? Ditahan air biar ada bekasnya adik-adik. Oh. Jadi ada jejaknya gitu Kak, ikannya habis kabur. Supaya Nabi Musa bisa balik lagi ke lokasinya. oh, supaya kelihatan Nabi Musa balik lagi tahu di sini loh tempat ikannya tadi kabur. Iya. Masya Allah, Allah maha baik ya Kak. Iya adik-adik. Lalu Nabi Musa pun balik lagi ke arah sana. Saya udah jauh-jauh balik lagi capek. Jadi ada bekasnya gitu adik-adik, balik lagi. Nah, Nabi Musa pun bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang kayak apa ya gitu. Yang berselimutkan kain setelah Iya, istirahat adik-adik. ya Kak ya. Itu yang dicari sebenarnya. Iya, itu Nabi Khidirnya adik-adik. Itu Nabi Khidirnya, alhamdulillah. Lalu Nabi Musa pun mengucapkan salam kepada Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir, orang itu bertanya, dari mana asal salam yang kamu ucapkan tadi? Aku adalah Musa. Musa yang dari Bani Israel. Betul, kata Nabi Musa. Nabi Musa berkata, bolehkah aku mengikutimu agar aku mendapat ilmu darimu? Dibilang gitu. Mau belajar Nabi Musa. Iya. Terus kata Nabi Khidir, adik-adik, kau tidak akan bisa bersabar denganku. Oh gitu. Nggak boleh Kak. Nggak boleh. Nggak mau Nabi Khidir ngajarin. Awalnya Nabi Musa. gak mau. Oh, awalnya terus? Iya, terus bagaimana engkau dapat sabar dengan suatu kejadian yang engkau belum memiliki pengetahuan yang cukup dengan hal itu? Gitu adik-adik. Terus Kak? Kata Nabi Musa, insya Allah kau akan mendapatiku orang yang sabar. Nah, Akhirnya boleh. boleh. Oke. Akhirnya dia melanjutkan perjalanan. Tapi Siapa nih Kak yang melanjutkan perjalanan? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Oh jadi Nabi Khidir akhirnya mau dibersamai sama Nabi Musa. Terus mereka perjalanannya kemana Kak? Lupa lah adik-adik, gak tahu. Nggak tahu ya. Tergantung Nabi Khidir ngajakin kemana gitu Kak. Iya adik-adik. Nabi Musa nurut aja gitu. Iya. Ngikut ya. Iya. Kayak Karset ngikut sama abah mamahnya. Iya. Terus adik-adik, Karset jangan ngagetin aku dong Kak. enggak, gitar seru banget adik-adik. Nabi Khidir pun berjalan bersama Nabi Musa. Lalu mereka meminta tumpangan perahu. Oh jalannya masih di sekitar laut-laut situ ya Iya. Kak ya. Ternyata orang itu mengenal baik Nabi Khidir. Orang itu siapa Kak? Yang ngangkut
Nabi Khidir sama Nabi Yang Musa punya itu. perahunya? Iya, Oh, boleh jadinya ikut naik perahu. tanpa memungut upah. Oh, nggak perlu bayar, Nggak perlu gratis bayar. gitu ya Kak Iya ya? adik-adik. Lalu adik-adik, ada sebuah burung yang meminum air laut. 1 teguk atau 2 teguk adik-adik. Terus Kak? Nabi Khidir berkata, ilmuku dan ilmumu dibanding ilmu Allah tak sebanding, kecuali hanya separuh burung itu. Seperti yang burung tadi minum. Iya, itu ilmu kita doang adik-adik. Jadi Nabi Khidir sama Nabi Musa kan sebenarnya orang-orang pintar ya Kak Iya ya? adik-adik. Tapi ilmu yang dimiliki orang-orang pintar ini kalau dibandingkan dengan ilmu Allah seperti perbandingan tadi minumnya berapa banyak Kak? Burungnya banyak? 1-2 teguk. Cuma 1 teguk atau 2 teguk? Sedangkan air laut? Banyak. Banyak ya Kak Arsyad ya? Jadi adik-adik, ada hadis yang gini. Ilmu manusia itu hanya setetes tinta di samudera dibanding ilmu Allah. Masya Allah. Terus Kak Arsyad kayaknya seru banget sih. Emang ada kejadian apa sih? Kan mereka cuma naik perahu aja Kak. Nabi Khidir menuju salah satu papan perahu, Hah? lalu melubanginya. Hah? Dilubangin? Tunggu Kak Arsyad. Perahu jalan di air, di laut, dilobangin. Ya tenggelam dong Kak. Apa Kak? Aku nggak ngerti Kak. Ada cerita apa Kak di baliknya? Kira-kira ini jahat gak adik-adik? Kayaknya sih jahat Kak. Atau minimal aneh. Kenapa perahu dilobangin? Nanti perahunya tenggelam, Nabi Musa, Nabi Khidir tenggelam juga Kak Arsyad. Nabi loh yang ngelakuin ini, dilobangin adik-adik. Sepertinya ada sesuatu nih Kak Arsyad. Apa yang terjadi Kak? Tar adik-adik, diceritakan di akhir cerita. Terus apa yang terjadi? Lalu, tapi kan ada perjanjiannya Nabi Musa gak boleh nanya adik-adik. Oh iya. Gimana tadi perjanjiannya Kak? Nabi Musa gak boleh nanya. Nabi Musa nggak boleh nanya sama Nabi Khidir. Iya, sebelum Nabi Khidir menceritakan dulu kepada Nabi Musa. Nah, saking anehnya perbuatannya, Nabi Musa pun lupa, jadi bertanya. Berarti benar dong aku tadi Kak. Menurut aku itu aneh. Menurut Nabi Musa itu aneh juga. Iya. Oh, alah. Nabi Musa itu orang baik adik-adik, gak suka kemungkaran. Masa orang baik udah gak memungut upah dibolongin kapalnya. Terus kata Nabi Khidir, kalau bahasa Indonesia tuh kan bener kamu gak sabar. Bukankah aku telah mengatakan bahwa kamu tidak akan sabar bersamaku. Iya. Tadi Nabi Khidir udah bilang gitu sih di awal ya Kak ya. Ternyata benar. Terus gimana dong Nabi Musa Kak? Merasa bersalah dong Kak? Iya, tapi dimaafin. Oh dimaafin. Lanjut akhirnya. Oke, jadi dimaafin masih boleh lanjut mereka melanjutkan perjalanannya. Terus adik-adik mereka bertemu di sebuah kampung gitu. Kampung dulu apa di pantai anak-anak yang lagi main-main Kak? Iya, anak-anak yang main-main gitu di pantai. Lalu Nabi Khidir mendekati anak itu, menarik rambutnya. Tadi kan udah dilobangin perahunya, tapi mereka selamat nggak tenggelam ya Kak? Enggak. Terus mereka turun, berjalan di pinggir pantai situ, bertemu dengan anak-anak. Kalau kata Uwais gimana Kak? Anya-anya. Iya, anya-anya. Nah, lalu ada satu hal yang aneh lagi adik-adik. Tebak Kak, aku tebak. Nabi Musa sama Nabi Khidir ikutan main sama anak-anak. Itu mah aku ya kayaknya. Kalau ngelihat orang main mau ikutan. Nah adik-adik, ini lebih aneh. Dan menurut Nabi Musa lebih jahat lagi daripada sebelumnya. Apa yang terjadi? Nabi Khidir mendekati anak tersebut, salah satunya, lalu menarik rambutnya, lalu membunuhnya. Hah? Astagfirullahaladzim. Boleh Kak, begitu? Yeah. Makanya ya Kak Arsyad ya.
Nabi Musa kaget lagi. Kau telah melakukan sesuatu yang mungkar, kata Nabi Musa. Kemungkaran ya, sesuatu yang sangat jahat kata Nabi Musa gitu. Iya benar. Karena lebih aneh lagi daripada sebelumnya. Iya, tadi ngelobangin perahu aneh. Nah sekarang anak kecil Kak Arsyad kesian. Tunggu dulu adik-adik gitu dong. Tunggu dulu adik-adik. Jangan buru-buru menarik kesimpulan. Ada hikmahnya Ya, cerita tersembunyi. Kasih tahu dong Kak Arsyad, aku jadi penasaran. ntar aja adik-adik di akhir cerita. Lanjut dulu deh, oke deh. Lalu Nabi Musa pun ingat itu, tapi saking aneh bertanya. Oh iya, ingat janjinya. Terus? Nabi Khidir berkata lagi dong. Kata gitu udah. Lalu Nabi Musa akhirnya ngomong, jika setelah ini aku masih bertanya lagi, maka sudahlah. Kamu Bubar gitu adik-adik. Kamu tidak boleh membolehkan aku ikut lagi. Kau sudah memberikan cukup uzur kepadaku. Lalu masih lanjut ya Kak? Masih dimaafin nih. Iya. Dikasih berapa kesempatan lagi tadi Kak? Satu kesempatan terakhir bagi Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apa yang terjadi Kak? Lalu kalau Nabi Musa tidak bertanya, bisa lanjut terus adik-adik. Bisa lanjut terus ya Kak? Iya adik-adik. Tapi ternyata ada sesuatu yang aneh lagi nih kayaknya nih. Iya adik-adik. Apa Kak? Mereka tiba di sebuah kampung. Lalu adik-adik, Nabi Musa dan Nabi Khidir meminta jamuan kepada penduduk kampung tersebut. Capek istirahat terus nyari makan. Enggan menjamunya. Siapa yang gak jamu? Penduduk kampungnya adik-adik. Yang mana Kak? Penduduk kampung kan banyak. Semuanya Gak mau ngasih makanan? Iya. Ih jahat banget ya Kak. Kata Umi, aku kalau misalnya ada tamu nih Kak di rumahku, Umi pasti repot deh Kak. Nyiapin ini, nyiapin itu. Heboh gitu loh Kak Arsyad. Terus rumah harus rapi. Itu kenapa sih Kak Arsyad? Karena menjamu tamu adik-adik. Menjamu tamu itu baik. Perintah siapa Kak? Perintah Allah adik-adik. Gitu ya Kak Arsyad ya. Sedangkan si penduduk kampung ini nggak mau. Nggak mau adik-adik. Jahat ya. Iya. Nggak tahu mereka ini nabi. Lalu adik-adik, nah kalau ini Asad adik-adik kalau ada tamu pasti digorengin macem-macem. Iya Kak Arsyad. Heboh kalau ada tamu ya Kak ya. Iya. Lalu saat mau keluar dari kampung tersebut, Nabi Khidir melihat dindingnya mau roboh. Dinding apa? Dinding rumah. Oh ada suatu rumah yang dindingnya mau roboh. Iya. Ya biarin aja Kak. Kan bukan rumah kita. Kan itu orangnya jahat jadi kan. Iya apalagi kampung tersebut orang-orangnya pelit. Nggak mau ngasih makanan. Lalu adik-adik Nabi Khidir nih kuat adik-adik. Nabi Khidir pun meluruskan temboknya adik-adik. Wow, tembok yang mau roboh tadi dilurusin sama Nabi Khidir. Iya. Baik banget Nabi Khidir Kak. Nah, apa yang terjadi? Nabi Musa bertanya lagi. Ya, tadi kan udah janji ya Kak ya. Ini kesempatan terakhir nih. Enggak, udah bubar abis ini. Bubar ya? Iya. Apa bertanya apa? Kenapa kau meluruskan tembok itu? Padahal penduduknya telah tidak menjamu kita. Jika kamu meluruskan tembok itu, kamu sebaiknya meminta upah dari hasil perbaikan tembok itu. Maksudnya Nabi Musa, jika dapat upah, dia bisa beli makanan. Karena mereka udah kelaparan ya Kak ya. Terus kata Nabi Khidir apa? Inilah perpisahan dengan kamu dan aku. Bubar abis kesempatannya. Iya adik-adik. Lalu Nabi Khidir pun menjelaskan. Apa Kak Arsyad? Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Adapun bahtera itu adalah kepemilikan orang-orang miskin. Oh ini jelasin yang mana dulu nih Kak? Kapal. Oh kan tadi ada 3 kejadian aneh. Satu-satu ya Kak? Iya. Ini yang pertama. Yang kapal. tadi ngapain Kak? Dilubangin. Itu adalah
kepemilikan orang-orang miskin. Kalau kepemilikan orang miskin kok dilobangin, kesian banget Kak. Kira-kira kayu bisa dibenerin nggak kalau udah lobang? Ya bisa sih Kak sebenarnya. Tapi kan kasihan orang miskin, udah dia miskin disuruh ngebenerin lagi perahu rusak Kak. Itu ada raja yang zolim yang suka merampas bahtera-bahtera yang bagus adik-adik. Jadi dijelekin sama Nabi Khidir biar bahteranya itu gak dirampas. Oh gitu. Jadi Nabi Khidir tahu nanti nih bakalan ada raja yang ngambilin perahunya yang masih bagus. Sedangkan perahu yang jelek itu dibiarin. Makanya dilobangin. Gitu. Yang lobang itu bisa dibenerin. Makanya dilobangin biar kelihatan jelek. Iya. Biar rajanya nggak mau ngambil. Jadi lolos, aman. Perahunya tetap jadi kepemilikannya orang-orang itu. Adapun anak itu di kejadian yang kedua ini bunuh. Lalu Nabi Khidir pun menjelaskan, kedua orang tua anak itu adalah orang tua yang mukmin, orang baik. Ya, sedangkan anaknya itu yang sangat disayang orang tuanya adalah anak yang nakal. Bukan cuma nakal adik-adik, dikhawatirkan orang tuanya akan terjerumus dalam perbuatan dosa karena menuruti anaknya itu. Gitu. Terus Nabi Khidir berharap Allah akan menggantikan dengan anak yang baik. Gitu. Masih jahat gak nanti perbuatannya? Gitu ya Kak. Iya. Ya. Masih jahat gak perbuatannya Nabi Khidir? Enggak Kak. Adapun dinding itu adalah rumah milik anak yatim yang ada di bawahnya terdapat harta simpanan milik ayahnya. Orang baik apa orang nakal? Baik. Nah, lalu jika anak-anak itu udah beranjak dewasa, mereka bisa mengambil harta itu karena rahmat Allah. Soalnya kalau nggak dibenerin nanti kelihatan ada harta yang disimpan di situ, nanti diambil. Padahal itu harta milik anak yatim yang ayahnya itu orang yang soleh. Jadi Nabi Khidir sebetulnya menjaga anak-anak yatim itu ya. Masya Allah. Jadi ternyata dibalik semua keanehan tadi ada ceritanya ya Kak ya. Tapi itu Nabi Khidir berbuat begitu tuh Nabi Khidir sendiri apa ada perintah Allah sih Kak? Perintah Allah adik-adik. Bukan Nabi Khidir sendiri iseng gitu ya Kak ya? Bukan Nabi ya Kak ya? Nabi Khidir bilang kepada Nabi Musa, aku melakukan itu bukan karena kemauanku sendiri. Iya Kak. Itu ilmu yang dimiliki Nabi Khidir ya Kak ya? Iya adik-adik. Nabi Musa nggak tahu, nggak ngerti, makanya nanya deh. Nah, Nabi Khidir berkata lagi adik-adik, Allah mengajarkan ilmu kepadaku saja, kamu tidak mengetahuinya. Dan kamu juga memiliki ilmu yang hanya Allah ajarkan kepadamu saja. Aku tidak mengetahuinya. Jadi beda-beda ya Kak ya? Iya adik-adik. Terus Kak, apa lagi? Habis. Udah nih? Faedah atau popo. Pelajaran penting. Apa pelajaran pentingnya? Pentingnya menuntut ilmu. Ilmu salah apa Kak? Kenapa dituntut? Maksudnya menuntut ilmu itu adalah mencari ilmu. Belajar. Nabi Musa meninggalkan kaum Bani Israel untuk mencari ilmu. Iya, Masya Allah. Belajar ya Kak. Keutamaan bersafar untuk menuntut ilmu. Bersafar itu apa Kak? Safar itu perjalanan jauh adik-adik. Oh iya, tadi jauh banget ya Kak ya? Untuk nyari Nabi Khidir tuh Nabi Musa bersama Yusha bin Nun berjalan ya? Jauh. Nabi Musa bilang apa Kak waktu itu Kak? Aku rela berjalan sampai bertahun-tahun demi bertemu dengan Nabi Khidir. Gitu ya Kak ya? Karena ya itu tadi mencari ilmu yang kata Allah, karena Nabi Khidir lebih berilmu ya Kak. Kalau kita nih Kak, males jalan ke sekolah, ke TPA, ke masjid, padahal cuma 5 menit, boleh nggak tuh Kak?
Enggak adik-adik. Kalau mau naik mobil adik-adik 2 menit juga nyampe. Atau paling lama setengah jam lah. Emang ilmu itu mulia banget ya kak Iya, ya, penting adik-adik. ya kak ya. Terus kak, ada lagi? Masjid dekat rumah Kak Arsad itu caranya dari rumah Kak Arsad. Mm-mm. Lurus, Mm-mm. belok, Nah, belok lagi. mm-mm. Udah nyampe. Deket banget ya kak. Iya. Gak boleh males ke masjid demi mencari ilmu ya. Iya adik-adik. Tapi sekolah Kak Arsad setengah jam naik mobil. Oh. Oke, kita lanjut. Ketiga. Masih tadi abang mau baca. Gak apa-apa. Satu, pelajaran pentingnya pentingnya mencari ilmu. 2, masih sama sih, tapi keutamaan melakukan perjalanan meski Iya. jauh. Nah, keutamaan apa? Cari ilmu Oh. dari Orang di bawahnya. cari ilmu dari siapapun, Pun. termasuk dari orang di bawahnya. Ya. Apa sih maksudnya di bawahnya kak? Maksudnya yang lebih kayak Kak Arsad belajar sama adiknya Kak Arsad. Oh gitu. Bisa emang kak. Adanya juga adiknya kak Arsyad belajar sama kak Arsyad. Nah, misalnya adiknya Kak Arsad itu suka banget sama anak kecil. Disayang-sayang, dicium-cium. Jadi Kak Arsad juga bisa belajar cara nyayangin anak kecil adik-adik. Gitu ya Kak kak Arsad ya? punya adiknya banyak adik-adik. Gak cuma Wais, ada Faas, ada Arbi. Disayang semuanya ya kak. Iya adik-adik. Masya Allah. Terus ada lagi? Ada lagi sih adik-adik. Cuma pentingnya orang itu bersabar sebelum ia mendapatkan hikmah di balik kejadian tersebut. Oh, kayak tadi kan kejadiannya aneh-aneh Iya ya kak ya? adik-adik. Nah, Nabi Musa kan bertanya tak sabar adik-adik. Kadang-kadang kita merasakan musibah itu ada hikmahnya di baliknya adik-adik. Masa sih kak? Iya. Kadang-kadang Allah memberikan persis setelah musibah itu mereda hikmahnya. Kadang-kadang Allah menunda dulu sampai bertahun-tahun. Dan kadang pula kita tidak mengetahui sampai akhirnya. Sampai Padahal akhir. sebetulnya di balik setiap kejadian Allah punya rencana yang Bye. Masya Allah. Habis adik-adik. Jadi meskipun kita misalnya lagi sedih nih, mainannya hilang misalnya kak. Kalau aku sukanya gitu kak, mainannya hilang, mainannya rusak. Sedih boleh nggak sih kak sedih? Boleh, tapi jangan berlebihan seperti gitu. waktu itu yang Arsad bilang di kisah Nabi Nuh. Gitu ya kak ya. Toh nanti bisa jadi nih Kita dapat mainan lebih bagus. wah itu hikmahnya kak ya. Itu contoh yang kalau hikmahnya langsung ada gitu ya kak ya. Iya, adik-adik. Tapi kadang-kadang hikmahnya Ditunda sampai bertahun-tahun sampai kita udah mau meninggal baru kita tahu hikmah. terus gimana? Intinya kita harus Sabar. sabar. Nah, misalnya nih adik-adik, waktu itu Kak Arsad belajar Qiraati 3 ya. Uh-uh. Itu susah banget adik-adik. Kak Arsad bingung, ini bingung. Aisyah sabar adik-adik. Terus dapat mainan adik-adik. Alhamdulillah. Sekarang udah nggak bingung lagi kak Qiraati Udah. 3-nya. Udah lulus Al-Qur'an pun adik-adik. Dah, kita selesaiin kajian kita pada siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.